Lalu beliau menyebutkan alat hidupkan. Maka nanti saya berharap Ustadz Ali, siapapun Ustadz yang bisa baca kitabnya, Rokiin, mungkin Dr. Aldomi kalau masih mau, Sidi Musa, ya, Daya Hadi dan lain-lain yang mau baca kitab, kita hidupkan tradisi ini. Sekarang namanya as-sama ala lafzi syekh. Guru membaca, antum dengar aja, sama, menyimak. Kalau ingin dapat berkah, metode kedua ada bukunya. Cukup yang punya kitab aja. Ya, kalau nggak punya kitab, terus ada orang baca samping kita, namanya quri'a alaina, dibacakan di hadapan kami. Itu sering terjadi. Imam Muslim tahu Bukhari, Muslim. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Imam Muslim sering ngomong quri'a alaina, yang dibacakan di hadapan kami. Jadi membaca kitab di depan guru itu salah satu sunnah ulama terdahulu yang mesti kita hidupkan, ya. Di Ma'had Darus Sunnah dulu kita membaca seperti itu. Di ribat awal-awal masih untuk mahasiswa kita juga lakukan. Belakangan nggak semuanya mau baca kitab dan nggak semuanya pengen dengar karena lama, ya. Taib. Beliau menyebutkan satu riwayat yang bersambung kepada Imam Abu Daud. Jadi jarak beliau dengan Abu Daud itu ada 3 atau 4 orang. Lalu beliau mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man suila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia tidak menjawabnya, dia menyembunyikannya, padahal yang bertanya sudah pantas, sudah saatnya untuk mendengarkannya, aljamahullah, dia akan dicambuk dengan lijam, dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Jadi menyembunyikan ilmu daripada orang yang pantas menerimanya itu juga dosa orang alim. Jadi dosa orang alim itu 2. Satu, menyembunyikan ilmu, yang kedua tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Oleh Imam Ghazali ditambahin ar-riya wal hasad wal hikr wa talabus syuhrah. Riya, jadi pengen disebut alim. Hasad, hikr, iri dengki. Ulama iri dengkinya ke siapa? Ke politisi, ke orang kaya, atau ke ulama juga? Ke ulama juga. Gitu. Maka jangan heran kalau ada ulama yang disebut ulama iri. Kalau ulama asli nggak ada yang iri. Ibu ya. Ulama billah, ulama arif billah, orang yang arif kenal Allah, nggak mungkin seperti itu. Suaranya pecah ya. Nastamil hadza wala bidun. Apa gak usah kali ya? Oh, sampai ke belakang soalnya. Oke. Lalu penyakit ulama apa? Thalabus syuhrah, mencari popularitas. Ini yang paling bahaya. Makanya suluknya ulama itu bukan zikir banyak-banyak. Suluk ulama itu 2 aja, ngamalin ilmunya, terus nahan ngomong. Di saat dia berhasrat untuk ngajar, dia nggak ngajar. Nah itu khalwatnya orang alim. Ya, sanggup nggak? Nanti ada masa lah ya, jangan kaget nih, Ali, Dr. Aldomi, Rokiin, ada masa, antum aneh tahan nggak boleh ngajar. Stop dulu. Wiridnya adalah nggak ngomong banyak-banyak. Ini karena saya sudah 40 hari, anak saya wafat, dan istri saya sudah mulai move on. Makanya, karena ini pun hajat dari beliau, makanya saya memberanikan diri. Kalau enggak, tadinya saya belum berani amat. Ya. Baik. Dan bocoran dari teman-teman, sudah banyak yang mau minta ngaji. Nah itu godaan itu bagi saya itu. Dari hari ke-10 sampai ke sekarang, waduh, godaannya Masya Allah. Ya, silakan, fadhal.
Lalu beliau menulis kitab ini dan dikasih nama Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Obat pelipur terhadap orang yang rindu kepada Rasulullah agar mengetahui hak-hak dan kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di swing aja biar gerak. Al-qismul awal. Nah, qism awal. Fi ta'zimil aliyil a'la liqadri hadha an-nabi al-mustafa. Bab pertama, penghormatan Allah Ta'ala. Allah itu menyebut dirinya Al-Ali, Al-A'la, yang maha tinggi. Liqadri hadha an-nabi al-mustafa, terhadap qadri itu artinya kadar, kemuliaan. Hadha an-nabi al-mustafa, nabi al-mustafa. Apa makna mustafa? Mustafa artinya yang terpilih. Bisa juga diartikan yang tersucikan, itu mustafa. Dari kata istofa dan sofa. Ya, sofa, sofi, nah, itu artinya suci, bening. Qaulan wa fi'lan, baik secara qaul, perkataan, ataupun secara fi'il. Ya. Qala al-faqih al-qadi Imam Abu al-Fadl rahimahullah. Nah, begini adab kita baca. Wa bisanadina ila al-faqih al-qadi al-Imam Abu al-Fadl rahimahullah. Dengan sanad kita yang bersambung kepada pengarang kitab ini. Siapa namanya tadi? Al-Qadi Ayyad. Al-Qadi bukan orang, pahamlah maksud saya. Gimana sisanya masih ada. Semoga kita nanti bisa ziarah ke sana, ya. Di sana banyak kuburan ulama. Jadi nanti kalau mau ziarah, ada nanti ulama-ulama kita, Imam Ibnu Abdul Bar, imam ini juga, imam-imam yang lain, banyak di sana. Ya, kalau mau ke sana itu udah puas, udah capek kita ziarah di sana tuh. Ya, 7 hari nggak cukup tuh. Seperti kita ya waktu itu ya Umi ya ke Uzbek, itu 7 hari nggak cukup ziarah di Uzbek. Itu pun nggak pakai travel, cuma pakai majlis. Masya Allah, ya. Perjuangan banget di sana, ya. Nah, disitulah hati kita diuji. Mau ziarah hati marah-marah gimana? Oh, itu udah pada marah-marah. Hotelnya nggak beres. Ya, kan baik kakek-kakek, aki-aki, masa naik ke atas kan? Tapi itu ujian orang ziarah. Masa enak-enak mulu. Ya. Ini Imam Al-Qadi Iyad beliau mengatakan la khafa'a ala man marasa syai'an minal ilm au khussa bi'adna lamhat, bagi orang yang berilmu tentunya bahwa Allah Ta'ala menghormati, memuliakan Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ya, takilu anhul as-sinatu wal aqlam, lisan dan qalam. Qalam artinya apa? Pulpen, pena. Kolam, bukan kolam bahasa sono. Kolam bahasa sono artinya ya apa? Kolam ya. Kolam gelap. Ada lagi kolam tempat mandi. Ya, bukan. Qalam zamannya aqlam. Jadi semua buku, semua ungkapan lisan akan letih, takil, akan lelah, akan habis ungkapan untuk menjelaskan siapa Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling jelas apa? Ini kitabnya nggak mungkin saya baca semua. Apa kata beliau? Masarra bihi ta'ala fi kitabihi, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nanti ada ayatnya, ya. Ini bocorannya surat Taubah ayat 2 ayat terakhir, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, belum menyebutkan, saya loncat aja ke riwayatnya. Wabili qala haddatsana, saya mendengar guru saya meriwayatkan, namanya Asy-Syahid Abu Ali Husain bin Muhammad Al-Hafiz. Beliau meriwayatkan, jadi beliau mendengar dari gurunya Abul Husain Mubarak Al-Jabbar dan Ibn Khairun. Ibn Khairun dari Abu Ya'la Al-Baghdadi, dari As-Sunji, dari Ibn Mahbub, dari Abu Isa At-Tirmizi.
pengarang Sunan At-Badinot. Jadi ketika kita nulis sesuatu, ada nukilan langsungnya. Kalau yang di kaki disebut dengan footnote. Jadi tradisi Badinot dipakai di universitas besar sekarang di dunia, termasuk UI. Itu UI kalau buat jurnal, ilmiah dan buat artikel, itu biasanya referensinya ditulis setelah paragraf atau setelah kalimat. Nah, sama dengan ini, cuma ini versi panjangnya, yang itu versi ringkasnya. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ishaq bin Mansur, dari Abdul Razak, Ma'mar, Qatadah, an Anas, anna Nabi SAW utiya bil buraq. Jadi suatu kali di malam Mi'raj, Nabi SAW diberikan buraq. Buraq itu disebut buraq li'annahu kalbarq. Gerakannya, cepatnya seperti cahaya. Itu buraq pada malam Isra Mi'raj, ya, muljaman, hidungnya seperti kita ada kuda, ya, dikasih apa namanya itu? Hidungnya itu dikasih apa, untuk tali semuanya. Nah, fastasaba alaih, lalu dia merasa, si buruk merasa keberatan, merasa agak ribet amat sih gitu. Fastasaba alaih, sa'ab, bahasa Arab sa'ab artinya apa? Dia merasa beban, riuh amat sih gitu. Siapa sih yang di atasku gitu? Faqala lahu Jibril, lalu Sayyidina Jibril berkata kepada buruk, Abi Muhammadin taf'al haza. Hei buruk, apakah engkau berani bersikap seperti itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Jibril negur buruk. Jadi buruk itu bisa diajak ngobrol. Ya. Abi Muhammadin taf'al hadza. Ya. Jadi jangankan kita ngolok-ngolok Nabi, bikin sulit Nabi aja nggak boleh. Ya. Bayangin coba tuh. Terus fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu. Ini Jibril nih angkat tangan. Buruk, tahu nggak kamu? Tidak ada makhluk yang engkau bawa yang menunggangimu lebih mulia daripada sosok yang sekarang ini ada di atasmu. Maksud Jibril apa? Hatta ana, bahkan daripadaku dia lebih mulia. Gitu maksud Sayyidina Jibril alaihissalam. Qala farfadda araqa. Habis itu jadi keringetan deh. Ya. Langsung dia lemas, bukan lemas ya. Langsung dia lentur dan araqa, mengeluarkan keringat. Jadi buruk bisa keringat juga. Berkeringat ya. Itu kalau orang bisa ngelukis, sudah bisa tuh ngelukisnya kayak gimana tuh ya. Nah inilah Nabi yang kita ceritain. Inilah Nabi yang karena beliau bulan Muharram jadi mulia. Nanti bulan Rabiul Awal sebentar lagi jadi lebih mulia. Ya. Dan semua bulan bagi kita jadi bermakna karena Nabi Yuna Muhammad SAW. Dan nikmat paling besar bukan punya duit, punya rumah, punya mobil, bukan. Punya pasangan, bukan. Nikmat paling tinggi adalah an-nakuna min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur kita nanti berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Kalau umur nyampai, kalau nggak sampai ya kita serahkan kepada Allah. Ya, yang penting kita sudah niat dulu. Ya, jangan sampai nggak niat. Hari gini masih mikir Mahdi, ya salam, ya akhi. Ya, ini udah puncak peradaban makhluk. Di mana-mana sekarang sudah krisis bahan bakar. Beberapa negara sudah bangkrut. Antum kira ini masih biasa-biasa aja? Ini bukan biasa-biasa, ini kondisi luar biasa. Ini sudah krisis. Dan krisisnya bukan krisis regional satu negara, beberapa wilayah, enggak. Ini krisis banyak negara, bahkan nanti dunia. Coba BBM gimana? Tadi kita seneng solarnya lebih murah daripada Pertamax turbo. Sekarang lebih mahal. Jerit juga kita ya. Nggak tahu nanti gimana jadinya itu, wallahu a'lam. La ana arif. Kita nggak tahu. Tapi tenang aja ya. Tidak adalah masa kecuali ada wali Allah di masa itu. Ya. Siapa tahu ini zamannya Al-Mahdi. Siapa tahu. Tapi kalau enggak, ya kita teruskan, kita ngaji, bersanad, berakhir sekolah lah. Iya enggak?
Nabi SAW pernah menaiki buraq, lalu terjadilah dialog antara Sayyidina Jibril dan buraq. Nah, ini berarti sanad antum sudah nyambung juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi waktu saya cerita, khayalinya nyampe nggak? Imajinasinya sampai kan? Beberapa orang melihat seakan-akan iya, beberapa orang cuma terbayang-bayang, beberapa orang cuma memikirkan kata-kata. Tergantung kekuatan khayali kita di mana. Ini bukan khayal-khayalan. Khayali dalam bahasa Arab itu kekuatan imajinatif yang berbeda dengan imajinasi versi awam. Imam Al-Jili menyebutkan wahyu itu tidak dapat ditangkap oleh Rasulullah kalau Rasulullah tidak punya kekuatan khayali. Maka khayali itu terbagi dua. Ada khayali ilahiyah dari Allah, ada khayali yang disebut khayali jismi atau hissi, maddi, khayali material, mikirin duit, mikirin aib orang, baca-baca isi kantong orang, nah itu nggak usah tuh. Itu khayali hissi, itu kasyafnya kasyaf segitu. Kita nggak butuh kasyaf begitu, tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Ya, yang kita perlukan khayali menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu, itu yang mahal. Antum mampu menangkap pesan Allah, itu yang mahal. Apapun kejadiannya. Ya. Al-babul awal, bab yang pertama, fi thana'illahi tabaraka wa ta'ala alaihi wa izharihi azima qadrihi ladai. Allah memuji Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan keagungan kadarnya, kemuliaannya ladai, di sisinya. Ya. Jadi Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Qadhi Iyad rahmatullah alaih, beliau menyebutkan ayat yang sudah biasa jadi wirid kita. Maksudnya wirid saya. Biasanya kalau habis zikiran, saya penutupnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini ayat kalau dibaca ba'da salat, faedahnya dibaca sekali ada faedahnya, 3 kali lain lagi, 5 kali lain lagi, 7 kali lain lagi. Siapa yang baca 7 kali ba'da salat, tidaklah dia meninggal wafat kecuali Allah kabarkan dia beberapa hari sebelumnya atau beberapa masa sebelumnya. Ini amalan dari guru saya juga, Maulana Syekh Abdul Hasan Basri Jalil, ya, Naqsyabandi Al-Khalidi As-Samani, ya. Beliau amalannya laqad ja'akum, ya. Ketika beliau sudah enggak sempat membaca itu, jadi udah sakit-sakitan, ayah saya nanya. Kan dulu yang nemenin ke beliau ayah saya. Saya waktu itu masih MTS, Sanawiyah, SMP. Apa kata ayahanda? Beliau manggilnya Bapak. Pak, udah nggak sempat baca ya? Udah nggak sempat, mungkin udah nggak lama. Udah ngabarin, mungkin udah nggak lama. Bener. Terakhir saya bertanya tentang masalah tauhid af'al kepada beliau. Karena waktu saya zikir dipimpin oleh beliau, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali, dan kita nggak bisa nguasain diri. Jadi saya baca la ilaha illallah itu udah nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang dialami beberapa orang-orang di luar sana, saya ngerti apa yang mereka alami. Cuma yang nggak ngerti dibilang itu kesurupan. Menurut antum ada nggak orang kesurupan baca la ilaha illallah? Ya, wah nggak ada itu. Hanya penyembah Allah yang baca la ilaha illallah. Jadi kenceng gitu ya. Ya'lam anna fi kitabillahi ta'ala al-aziz ayatin kathiratan mufsihatan bijamili dzikril Mustafa. Ketahuilah bahwasanya di dalam kitabullah yang mulia banyak ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabiyyunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'addi mahasinih, ya, kebaikan-kebaikannya, ta'zim amri, tanwih qadri. I'tamadna minha ala mazara ma'na wa bana fahwa wa jama'na dhalika fi 10 fusul. Enggak usah diterjemah ya, entar antum pusing. Langsung aja ke al-faslul awal. Fima jaa min dhalika maji al-madhi wa thana. Ada beberapa model Allah memuji Rasulullah. Pertama bentuknya madah wa thana wa ti'dadil mahasin. Ada 3. Madah pujian, sana itu pujian yang diulang. Wa ti'dadil mahasin, dan bilangan-bilangan kebaikan-kebaikan. Ka qaulihi tabaraka wa ta'ala,
Coba sama-sama baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat 128. Ayat 129-nya fa in tawallau, itu untuk wiridan, ya. Nah, ini tentang beliaunya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu, rasulun, seorang rasul. Apa arti rasul? Utusan. Berarti kalau utusan, beliau membawa apa yang diperintahkan oleh pengutus. Siapa yang utus? Berarti maksudnya gini, hei, utusanku sudah datang kepadamu. Ya. Dari siapakah? Dari jin, malaikat? Antum bagusnya Rasul itu malaikat atau manusia? Atau jin? Bagusnya malaikat. Gak bisa lihat, ntar kalau ngomong kabur. Kalau jin, serem. Sebenarnya jin itu kalau yang baik gak serem-serem juga. Sini ada jin kok. Ya, tapi kita ikut ngaji sekarang dia. Kadang azan segala macam, biarin aja. Kita gak perlu bersih-bersih, baca aja. Itu apa diusir-usir? Emang dia udah lama tinggal di sini? Kalau dia muslim, dia akan tinggal di setempat yang Allah izinkan. Ya, ada tempatnya. Kita nggak usah urus-urus itu, ya. Ya. Jadi gimana? Dari binatang? Lah, masa kambing gitu kan? Masa guguk? Terus siapa dong? Manusia. Min anfusikum. Dari bangsamu sendiri. Manusia maksudnya, mesti manusia, ya. Kita ini kan keturunan Sayyidatuna Qanturah. Itu riwayatnya sahih, ya. Sayyidatuna Qanturah salah satu istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW anak dari istri yang lain, yaitu Sayyidatuna Hajar, ya, yaitu Ismail. Jadi orang-orang kita ini masih ada turunan sana pastinya. Cuma karena tidak ada di antara kita yang menjaga nasab ini, yang kuat hanya nasab orang Arab. Orang Arab itu kuat nasabnya. Jadi habaib itu dia bisa nyebutin sanadnya sampai ke Nabi Adam. Maka kita harus hormat habaib. Karena Imam Mahdi dari mereka. Ya, siapa nanti urusan Allah, ya. Yang penting semua habaib kita cinta, semua habaib kita sayang. Ya. Min anfusikum, dari diri kamu. Di dalam kitab Imam Abu Bakar ibn Abi Daud, namanya kitab Al-Masahif. Ada satu kitab Al-Masahif, itu saya pakai untuk studi orientalisme di kampus untuk S3, S2. Jadi yang S3, S2 pasti bedah kitab itu dengan saya. Silakan kuliah lagi, ya. Itu Imam Abu Bakar bin Abi Daud menyebutkan riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Kata Imam Qadiyat, satu lagi Fatimah. Bacaannya bukan min anfusikum, tapi min anfasikum. Kalau anfus jamak dari nafs, jiwa, bangsa, diri. Kalau anfas, ahsan, ajmal, a'az, akram, orang yang paling mulia, orang yang paling, kalau dibacaan anfas, tapi itu nggak boleh dipakai sholat, ya. Itu hanya boleh dijelaskan dalam riwayat-riwayat ilmu qiraat, bukan untuk dibaca. Kenapa? Karena tidak ada ulama kita, terutama yang dari qiraah, ya, Asim, tidak ada memperkenankan itu. Ya, ulama-ulama kita nggak ada. Jadi dalam mazhab fikih kita mazhabnya Syafi'i. Quran kita pakai mazhab juga tuh. Quran kita ada mazhabnya. Mazhab kita namanya mazhab Imam Asim. Disebut dalam ilmu Quran qiraat. Qiraat Imam Asim. Jadi semuanya pakai sanad. Tapi kok ada orang ngomong, gak usah pakai mazhab, langsung saja pada Al-Quran. Loh, Al-Qurannya pakai sanad kok.
Maka kalau ada yang ngomong gitu saya tanya balik, kamu Quran riwayat siapa? Kita tanya balik, Quran riwayat siapa? Karena ini bisa anfas, bisa anfus ya. Qala As-Samarqandi, berkata Imam As-Samarqandi, kita udah kesana loh Mi. Ini imam yaitu Abu Lais As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau wafat tahun 375 ya. Kalau yang yang ahlul hadis harus ngafal itu 375. Saya termasuk yang tidak menyarankan baca kitab Durratun Nasihin, walaupun dulu pernah membaca itu dan bolak-balik 5 kali ya, khatam itu. Next saya menyarankan belajarnya Tanbihul Ghafilin. Tapi kalau ngotot baca Durratun Nasihin silakan, kita nggak ngelarang. Cuma saran saya, jika ingin riwayatnya bersambung, sanadnya ada, dan sedikit yang dhaifnya, yang banyak hasan dan sahihnya, baca kitab Tanbihul Ghafilin karena Imam Abu Lais As-Samarqandi dan sudah diterjemah. Dulu ribat kajian Zoom ada sekali sebulan, cuma sekali doang. Ya, sekali doang ya. Kiai-kiai dan ajengan-ajengan di Jawa Barat, kiai-kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur itu saya lihat mereka pakai kitab itu. Tanbihul Ghafilin. Silakan dibaca itu ya. Beliau mengatakan Imam As-Samarqandi, bayangkan beliau ini imam orang Andalus. Zaman itu belum ada Google, belum ada email, belum ada WhatsApp. Kitabnya Imam Samarqandi, kitab tafsirnya nyampe ke Andalus, nyampe ke Mekah, nyampe ke Madinah, nyampe ke Mesir. Satu di Samarkand. Samarkand bayangin di mana? Rusia, bukan Rusia bagian barat yang sekarang lagi perang kan dengan Ukraina, tua sekali ya. Kalau datang ke sana antum nggak puas-puas lah. Semua pojoknya itu bersejarah. Samarkand itu ya. Insya Allah lah next time. Banyak sekali PR kita ya, ziarah-ziarah belum ada. Qala Samarqandi wa qara'a ba'dhum min anfasikum ya. Sebagian mereka ahli qiraat baca anfas, wa qiraatul jumhur, dan jumhur ulama baca biddam anfus, dan ini yang mendekati kebenaran ya. Tapi anfas itu juga benar ya. Apa kata beliau? A'lamallahu ta'ala, kata Imam Qadiyat, a'lamallahu ta'ala al-mu'minin awil arab aw ahla Makkah aw jami'an nas ala ikhtilafil mufassirin. Allah memberitahukan kepada orang mukmin, orang Arab, ahli Mekah dan semua manusia mengenai perbedaan ahli tafsir minal muwajah ya, bihadzal khitab. Orang-orang yang tertuju pada konteks kalimat ini. Annahu ba'atsa fihim rasulan. Bahwasannya yang diutus kepada mereka adalah rasul min anfusihim. Ya'rifunahu, yang mereka kenal. Antum coba cek semua tokoh hari ini yang nasabnya bisa dibuktikan cuma nasab Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Ya, di masa Rasulullah itu nggak ada yang bisa dicek nasabnya kecuali nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab yang lain keputus, hanya nasab Nabi Muhammad SAW. Hari ini coba lihat Habib Kiai, gimana Kiai Ustadz nggak angkat tangan sama Habib? Ya, kita punya nasab paling ke atas 4 doang. Maka kita nggak bisa mengandalkan nasab jasad. Kita hanya bisa mengandalkan sanad dan syafaat. Ya. Semoga dengan menghormati zuriat Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian memberi kita syafaat. Amin ya rabbal alamin ya.
Wa ya'lamuna sidqahu wa amanatah. Mereka tahu jujurnya Nabi, amanahnya Nabi. Fala yattahimunahu bil kidz. Tidak ada orang Arab dulu yang menuduh Nabi itu bohong. Ya, kita sudah tahu semua ya. Wa tarkan nasiha lahum likaunihi minhum wa annahu lam yakun fil Arab qabila illa walaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiladah au qarabah. Ya. Nabi Muhammad itu uniknya semua nasab orang Arab itu nyambung sama beliau. Jadi dari sisi siapanya ketemu siapanya. Jadi semua orang Arab itu saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai ke Yaman, sampai ke Mesir. Jadi ketika datang surat dari Mesir, Nabi menyebutnya apa kata Nabi? Ya, beliau bolehlah disebut imam ya. Sudah layak disebut imam. Salah satu orang yang serius membahas tentang zaman. Beliaulah yang mempopulerkan di zamannya. Saya nggak tahu ilham-ilham apa yang masuk ke dalam dirinya, kok pembicaraannya banyak yang pas. Ya, semoga beliau dan para habaib di negeri sana di Yaman sana diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah, langsung dijemput oleh ruhani Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Ini masih banyak beberapa ayat-ayat ya disebutkan oleh beliau. Nah, ini kan ada orang bertanya, Nabi Muhammad itu buah rahmat sejak kapan? Sejak di Mekah, sejak lahir, sejak jadi nabi, sejak jadi rasul, atau sejak di Madinah? Kan ada yang mengatakan Nabi itu mendirikan khilafah. Nabi mendirikan khilafah nggak? Nabi tidak pernah mendirikan khilafah. Khilafah itu didirikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi tidak perlu khilafah. Yang perlu khilafah sahabat dan kita. Jadi tolong diluruskan, kita pencinta khilafah, tapi bukan khilafah yang salah paham itu. Ya, kita cinta dengan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. 4 ini yang disebut Khalifatul Islam, Khalifatul Rasyidin. Ya, cuma ini yang 4. Terakhir nanti Imam Mahdi. Udah gak ada lagi. Kalau khalifah itu yang dimaksud, paman bunuh ponakannya, kakek bunuh cucunya, saudara bunuh saudaranya. No ya. Kita gak mau khilafah-khilafah yang begitu. Ya. Itu bukan khilafah yang Rasyidin. Nah, Nabi Muhammad membawa rahmat bukan saat mendirikan khilafah, bukan. Hatta qabla ayyulad. Bahkan sebelum beliau lahir sudah bawa rahmat. Ini saya ngomong begini, apakah ada dalilnya? Hah? Ada dalilnya. Ini kitabnya ada ya. Kalau muhaddis pasti tahu, orang bersanad pasti ngerti kitab ini.
Orang yang ngaku Ahlus Sunnah mesti baca kitab ini, karena diwasiatkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ketika ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, coba perhatikan lafaz-lafaznya. Qala Abu Bakar bin Tahir, zayyanallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bizinatir rahmah. Allah menghiasi, membalut Nabi Muhammad dengan perhiasan rahmah. Fakana kaunuhu rahmatan, maka keadaan beliau membawa rahmat, wa jami'u syama'ilihi wa sifatihi rahmatan 'alal khalq. Maka semua karakter syama'il, ya, karakternya, sifat-sifatnya, apapun yang beliau lakukan, hatta keringatnya itu jadi rahmat, rahmatan 'alal khalq. Rahmat bagi makhluk, bukan manusia. Semua makhluk. Masih ingat Nabi SAW lagi jalan-jalan di suatu desa, tiba-tiba ada onta ngadu. Cuma karena onta ngadunya masalah perut. Maka antum kalau salawat terus minta rezeki banyak, itu nggak ada bedanya sama onta. Mohon maaf, ini bab ma'rifatun Nabi SAW. Salawat aja. Jangan urusan perut, jangan urusan fulus. Salawat aja. Kapan kita benar-benar salawat tulus kepada baginda Rasul SAW? Ya, semua yang diniatkan orang dalam salat dikasih, pasti dikasih. Dan yang paling hakiki abadi adalah salawat karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka lafaznya rahmatan lil alamin. Ya. Jika Sayyidina Al-Khidir atau Khidir alaihissalam kemanapun dia menginjak, dan hijau itu adalah salah satu warna kesukaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijaunya Sayyidina Al-Khidir dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nyebut Khidir, itu Nabi Muhammad belakangnya, ya, bukan mustaqil, bukan dia sendiri. Karena Nabiullah Khidir juga belajar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faman asabahu syai' min rahmati fa huwa naji fid darain min kulli makruh. Ini kaidah. Orang yang kena percik negeri dunia dan akhirat kepada setiap yang cintainya. Ya, jadi kalau kita kepercik sedikit saja sholawat Nabi, nah antum baca sholawat sekali dapat berapa? Man shalla alaihi, hadis sudah biasa kita dengar. Siapa yang sholat kepadaku, sallallahu alaihi asyara marrat, Allah bersolawat. Apa isi sholawat? Rahmat. Allah bersolawat kepadanya